Itu Pak Tri sementara. Oke ya. Oke, terima kasih Tat Haris yang sudah menyampaikan yaitu beberapa hal baik dari teman-teman yang lulus dari PPT animasi kemudian juga player ya, sehingga itu nanti bisa dihitung. Nah, untuk teknisnya nanti mungkin Ustadz Haris bisa menyampaikan di grup terlebih dahulu berapa yang lulus itu, kemudian kalau bisa memang kalau masih ada grupnya kalau dipanggil untuk yaitu mengikuti pelatihannya bisa ya Ustadz Haris ya. Oke, di sini telah hadir yaitu Ustadz Didin Setiawan ya, selamat datang. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Didin. Waalaikumsalam, mohon maaf baru datang nih. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Didin yang sudah hadir. Ini yang hadir hari ini adalah sudah ada sekitar 9 orang dan masih banyak sebenarnya yang belum bisa hadir. Nah ini tadi Ustadz perlu saya sampaikan bahwa Ustadz Haris melaporkan dari beberapa di batch 1 yang sudah pelatihan ternyata sudah banyak yang lulus, sehingga dari teman-teman yang lulus ini nanti diharapkan nanti bisa memberikan yaitu bantuan untuk pelatihan kepada teman-teman guru yang pada saatnya mereka juga nanti punya tugas di masing-masing wilayah ataupun juga di lingkungannya, terutama di satuan pendidikan yang mereka punya untuk mengembangkan pelatihan yang sudah diadakan oleh Syamolek ini. Nah, harapannya adalah nanti Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah itu berharap baik ini pada masa pandemi maupun juga nanti misalnya sudah yaitu offline, ilmu itu tetap yaitu bisa berkembang dan bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru di lingkungan yaitu perguruan Muhammadiyah. Nah, mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain, saya persilahkan. Nah, karena di sini adalah pertemuan yang pertama itu adalah Ustadz Didin juga hadir. Nah, kebetulan ini adalah beliau juga sudah hadir. Mungkin ada masukan Ustadz Didin terlebih dahulu. Monggo silahkan. Ya, terima kasih Ustadz Tri dan Ustadz Haris juga rekan-rekan semua yang hadir di ruangan ini. Prinsipnya sesuai pertemuan pertama minggu kemarin ya, kita ingin bahwa pelatihan ini di awal April sudah mulai. Suara kami jelas nggak Pak Haris? Jelas nggak? Jelas. Oh ya maaf, soalnya sinyal kami hujan besar nih, jadi takutnya. Ya. Oke, yang pertama adalah mengenai jumlah, apakah tetap 50 gitu ya. Kalau memang itu diterapkan ya monggo lah, silakan. Silakannya ini peserta pasti membludak gitu ya. Mudah-mudahan sih harapkan. Kemudian yang kedua mengenai materi, kita harus pikirkan dulu seperti apa untuk skill up ini. Oh ya, Ustadz Edo nggak ada ya? Edo, nggak apa-apa lah. Jadi itu juga ingin kami coba memberikan masukan seperti apa. Yang jelas kita fokus kepada teman-teman yang sudah tamat tiga sertifikat itu ya, PowerPoint, animasi dengan infografis kalau nggak salah gitu kemarin itu kesepakatannya. Nah pertanyaan kemudian adalah apabila ada yang hadir di luar, ada yang mau ikut di luar yang itu, apakah kita tolak atau bagaimana? Misalnya dia alumni VCT tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Tapi dia nggak ikut kemarin yang 3 poin tadi itu. Nah, apakah kita abaikan atau akomodir? Juga mohon nanti pertimbangan dari teman-teman semua agar mereka juga SDM yang ada di sekolah-sekolah Muhammadiyah yang kemarin tidak tercover juga bisa dijadikan aset juga gitu depannya. Kemudian untuk jadwal memang di bulan April itu kan baru di bulan Ramadannya tanggal 13 kalau nggak salah sudah 1 Ramadan, sehingga kita pikir matang-matang apakah di awal 2 pekan itu efektif waktunya atau bagaimana. Kan minimal kata Pak Edo itu 4 pertemuan lah minimal, maksimal 5 pertemuan cukup gitu ya untuk skill up ini. Jadi mungkin itu juga harus dibicarakan lebih lagi kira-kira tanggal berapanya
termasuk untuk persiapan flyer dan sebagainya. Mungkin nanti Ustadz Haris juga bisa menyiapkan dengan timnya. Kami siap dukung saja untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada sekolah-sekolah yang ada di terutama di Pulau Jawa ya, meskipun kita juga nasional tentunya. Mungkin itu Ustadz Haris yang kami sampaikan bagaimana poin-poin pentingnya melanjutkan pertemuan kemarin. Yang jelas kalau di angka 50 itu sudah ideal ya kami setuju. Tapi kalau mau ditambahkan juga monggo lah. Kita prinsipnya fleksibel saja. Monggo Ustadz Tri, kami kembalikan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Didin. Jadi seperti pertemuan yang pertama itu memang kita kan masih istilahnya kemarin masih penjajakan kira-kira berapa orang yang akan ikut ya. Memang sudah digaris itu sekitar 50 peserta ya. Kemudian untuk materi dan jadwal, kalau kemarin Pak Edo itu menyampaikan 5 kali pertemuan itu sudah selesai dan itu bisa menjadi bekal untuk pelatihan, saya kira juga tidak apa-apa. Cuman masalahnya di sini adalah kita mau menggunakan tanggal berapa di awal April sebelum bulan suci Ramadan. Karena nanti kalau udah bulan suci Ramadan itu kegiatan keagamaan walaupun dalam kondisi pandemi kayak begini kayaknya naga-naganya ini mau meningkat ya, kegiatan itu tidak seperti tahun kemarin. Nah mungkin di sini juga sudah hadir Pak Agus Suroyo sebagai sekretaris, kemudian juga Pak Ainul Mutakin dari SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Nah mungkin dari Pak Agus Suroyo ada masukan? Kalau ada, saya persilahkan terlebih dahulu. Ya, Pak Trismu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak yang saya hormati, ya pada prinsipnya kami sebagai sekretaris nanti tinggal menunggu tugas saja, nanti apa yang harus kami lakukan, dan nanti penjadwalan dan sebagainya, insya Allah nanti tim sekretariat insya Allah nanti siap membantu. Jadi nanti pada dasarnya garis besarnya nanti pelatihannya seperti apa saja, dan ini nanti kami insya Allah membantulah untuk di sekretariatan. Itu Pak Trismu. Oke ya. Nah, mungkin nanti kalau kami yang teknis mungkin yang perlu dipertanyakan nanti tanggal sistem rekrutmennya seperti apa, karena kan dulu kita kan baru bergabung ya, pelatihan yang sebelumnya seperti apa, kemudian nanti rekrutmennya seperti apa, kemudian yang kedua nanti jadwal pelaksanaannya itu nanti kalau daring dari jam berapa sampai jam berapa, materinya apa saja. Mungkin kalau kami sih lebih pada teknis seperti itu. Terima kasih Pak Trisna. Oke, terima kasih Pak Agus Suraya. Jadi karena ini adalah pertama itu yang menangani dulu adalah Ustadz Haris, jadi mungkin terus terang kami juga mohon nanti bantuan dari Ustadz Haris untuk mereka-mereka yang lulus, tentu kalau bisa memang diundang untuk yaitu pelatihan yang diadakan pada tahap kedua ini untuk persiapan melatih yaitu guru-guru yang nantinya akan kita rekrut supaya nanti berkembang dari 1 menjadi 7, 7 menjadi 14 dan seterusnya. Nah, di sini adalah mungkin nanti kepada Ustadz Haris bisa memberikan bantuan keterangan atau informasi kembali. Kira-kira yang mau dikasih itu adalah materinya adalah materi PPT, animasi, kemudian flyer dan sebagainya atau bagaimana? Monggo Ustadz Haris, mohon bantuannya. Oke, terima kasih ya kesekian kalinya. Yang disampaikan Pak Didin tadi memang betul.
dari beberapa peserta, saya tadi barusan melihat hasil bid 1, kita mencoba mengantisipasi jika nanti peserta itu tidak bisa terpenuhi 50, misalnya. Gitu. Kemudian, dan juga bisa lebih, bisa 100, bisa lebih dari 100. Berarti kalau misalkan mengantisipasi hal ini, maka kita bisa menyiapkan alternatif yang lain, itu seleksi internal. Artinya di awal kita membuka 100 peserta, kemudian seleksi internal panitia atau tim itu nanti bisa bulat menjadi 50. Tentunya dengan karakter penilaian atau seleksi itu kita utamakan dari Muhammadiyah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karakter atau kriteria yang akan kita seleksi tentunya juga sertifikat. Nah, itu kan di antara kriteria itu pasti nanti bisa menghasilkan 50 dari 100 peserta misalkan yang daftar. Sehingga betul-betul 50 itu memiliki kriteria yang saya sebut tadi. Mungkin nanti ada kriteria tambahan, silakan. Jadi nanti kita buka seluas-luasnya, bisa juga ke alumni VCT, tetapi nanti seleksi yang berikutnya itu akan dilakukan oleh panitia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, schedule yang akan kita rencanakan itu karena tanggal 5 adalah terakhir pendaftaran ya, kalau tidak lupa. Karena tanggal 5 itu registrasi terakhir, ya berarti sebaiknya kita launching surat pemberitahuan itu sebisa mungkin ya 7 hari atau min 10 hari, sebisa mungkin seperti itu. Biasanya di surat pemberitahuan itu apakah harus mencantumkan jadwal atau schedule-nya atau tidak. Kalau misalkan nanti di surat pemberitahuan itu kemudian dengan pelaksanaan hari hanya mungkin bisa saran bagaimana kalau pada saat pertama kali itu launching itu bisa dilakukan minimal Direktur Syamolek, Bapak Alpa sendiri yang nanti memberikan pembukaan atau launching begitu istilahnya, sehingga nanti memberikan motivasi tersendiri bagi peserta agar lebih komitmen untuk menyelesaikan pelatihan sampai dengan tuntas nanti. Itu usulan saya. Terus kemudian yang terkait dengan teman-teman instruktur dan Bapak Ibu yang di Jawa Timur khususnya, itu nanti setelah rapat atau diskusi malam ini, nanti kita mencoba diskusi secara internal terkait dengan teknisnya, baik itu flyernya, baik itu kemudian schedule-nya, mungkin ada sesuatu syarat-syarat yang memang kalau kurang bisa ditambahkan di registrasi. Saya kira itu Pak Tri, ada 3 poin. Terima kasih Tat Haris. Jadi kita fikkan terlebih dahulu ya. Jadi pendaftaran itu adalah bisa sampai 100-an. Tetapi nanti dari tim, terutama adalah Tat Haris dengan timnya yang biasa menangani, itu akan diambil 50 ya. Sehingga nanti dengan 50 ini diharapkan adalah beliau-beliau yang masuk di 50 ini adalah benar-benar yaitu teman-teman yang punya loyalitas, kualitas yang bagus
untuk yaitu mengembangkan ilmu pengetahuannya terutama terkait dengan pembelajaran baik pakai PPT maupun juga yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah teknis, yaitu untuk pelaksanaan terhadap materinya itu nanti dari timnya Ustadz Haris akan membicarakan tersendiri. Nah tentu di sini karena ada sekretaris yaitu Bapak Agus Suroyo, nanti Pak Agus Suroyo bisa kontak yaitu kepada beliau Ustadz Haris ya. Kemudian juga untuk flyer atau pengumuman untuk teman-teman yang nantinya mau mendaftar dan mau ikut ini adalah sesegera mungkin bisa dibuat karena ini adalah sudah tanggal 25 ya hari ini, jadi 25 Maret. Kemudian adalah April, tinggal sekitar ya 6 hari atau 7 hari lagi. Dan di situ besar harapan kami nanti Pak Agus Suroyo bisa mengkomunikasikan dengan yaitu Ustadz Haris sehingga schedule atau jadwalnya sudah bisa ditindaklanjuti. Saya kira itu ya, sementara mungkin ada masukan dari Bapak Ibu yang lain, mungkin dari teman-teman yang selama ini adalah membantu Ustadz Haris yang dari Jawa Timur, terutama dari SMA Muhammadiyah 1 Surabaya maupun juga yang lain, atau mungkin Ustadz Tainul Mutakin dari SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Saya persilahkan. Atau mungkin dari Metro, Ustadz Ali. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Lagi di jalan. Tapi lagi di luar. Ya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, matur nuwun Pak Tri dan Bapak. Saya dari SMA Muhammadiyah 1. Ini dari Busan maupun juga. Sebentar Ibu. Sebenarnya sudah tadi sama Pak Haris ya. Tapi memang begini, memang Halo. karena saya atau mungkin bapak yang ada di FDM memang rata-rata kan memang belum pernah mengikuti kegiatan ini ya. Jadi ini sudah sebelumnya gitu. Ya memang saya tidak tahu nanti mekanisme seperti apa, tapi memang ada dua menurut saya. Yang pertama memang ada memang bagian teknis di pelatihan itu, yang itu mungkin tadi Ustadz Haris dan kawan-kawan yang sudah punya expert di bidang itu yang bisa, atau memang kamu yang belum juga diberikan apalah begitu ya, semacam pelatihan begitu sehingga kami juga bisa melakukan itu. Tapi kalau dalam waktu yang dekat ini kayaknya memang kan tidak mungkin ya, sehingga menurut saya memang yang paling tepat ada sisi manajerial kepanitiaan juga, kemudian sisi teknis itu mungkin di bawah komando Pak Farid, kemudian Stadidin dan sebagainya gitu. Itu barang Pak, karena memang ya tadi karena sudah baru dan kami sebelumnya belum pernah ikut kegiatan ini kan ya, jadi akhirnya ya ngikuti dulu akhirnya gitu. Pak Terbian Pak Tri, sementara terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tainul yang sudah menyampaikan. Memang dari teman-teman BPFGM ini yang ikut secara secara di batch 1 maupun di batch 2 itu pun saya hanya sebagai yang batch 1 itu sebagai peserta dalam arti anggota panitia saja, sama juga belum paham benar gitu ya. Nah yang kedua ini saya oleh Ustadz Alfa diminta untuk menjadi ketua satunya, sehingga ketua secara umum, sehingga di sini pun juga kemarin pada waktu saya minta ke Ustadz Alfa untuk ikut di pertemuan pertama, beliau belum bisa. Nah mudah-mudahan nanti bisa kita komunikasikan. Kemudian tadi dari Ibu Umi, saya persilahkan, monggo Ibu Umi. Bu Elvi, Mbak. Oh, Bu Elvi, ya, Ji. Iya, Bu Elvi. Masih dulu, monggo. Oke. Silahkan, waktu dan tempat kami. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Iya, ini yang mau saya tanyakan, Pak. Ini nanti yang koordinasi yang pertama, itu materinya mengenai PPT aja ya, Bapak? Ya, untuk kayaknya kalau kemarin tadi informasi dari Ustadz Haris itu kan
ada PPT, kemudian ada animasi, kemudian juga flyer ya. Nah itu kalau yang bisa PPT sangat ekspor ya itu tidak apa-apa, yang bisa animasi juga nggak apa-apa ya. Begitu ya Tata Haris ya? Iya Halo? betul Pak. Iya betul Pak. Betul ya. Oke, begitu Ibu. Nggih Pak, matur suwun. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain silahkan. Oke ya, kita tentukan aja untuk materinya gitu ya. Untuk materinya adalah 1 PPT, 2 animasi, kemudian flyer begitu ya. Iya. Bentar Pak Tri. Gimana? Bentar. Ini ada miscommunication. Mohon izin bisa di share screen, Pak. Oh ya, share screen. Saya belum bisa share screen-nya. Belum. Aduh, sebentar Pak. Biasanya nggak jadi host ini. Atau gini aja nanti saya share. Atau kalau misalkan nanti. Atau gini aja ya Bapak, saya jadikan host juga ya, bisa? Ya, boleh. Bisa. Oke ya. Oke. Oke, terima kasih. Ya. Begini Bapak Ibu. Nah, ini hasil pertemuan minggu yang lalu, ya kan? Kalau yang disampaikan tadi itu PPT itu adalah bit 1. Kemudian materi yang akan kita berikan kepada calon, ya kan namanya kan calon master trainer kan begitu, kemarin Pak Edo mengatakan demikian. Nah, di master trainer ini itu saya tadi menyampaikan hampir sama persis seperti VCT, begitu. Pak Edo juga mengatakan demikian. Itu intinya materinya itu sama pembuatan pengumuman, kemudian guideline peserta pelatihan, kemudian pendaftaran peserta, fasilitas grup, tata cara Vicon, kan begitu. Ini hampir sama seperti VCT, pelatih, fasilitas dan seterusnya. Kemudian bagaimana mengelola atau menyimpan hasil Vicon, kemudian pendampingan peserta. Di sini ini Pak Edo itu minggu yang lalu mengatakan materinya tidak terlalu banyak. Jadi dijadikan diperkirakan itu 4 sampai 5 kali pertemuan. Ya biar nanti, jadi ini sudah kita sepakati Pak Tri ya, yang lalu. Bukan PPT lagi, bukan animasi lagi, tetapi sudah ke Master of Trainer kan begitu. Jadi calon-calon master yang kedepannya nanti bisa kita rekrut lagi untuk menjadi fasilitator di kegiatan pada bid berikutnya, entah itu bid 3, 4 dan seterusnya. Sehingga nanti tim dari Didasmen Pusat itu bisa merekrut dari calon peserta yang Master of Trainer ini yang sudah tuntas dan lulus, itu bisa nanti kita jadikan tim atau tambahan tim untuk kegiatan yang akan datang. Itu maksud dari memilih materi yang bid 2 ini. Itu Pak Tri. Oke ya. Oke. Ada masukan dari Bapak Ibu yang lain mungkin? Mau dijadikan Master of Trainer? Yang dari Jawa Timur, monggo. Mungkin ada yang... Ya, silakan Pak Agus. Ya, yang perlu saya tanyakan, pertama tadi nanti untuk proses pendaftaran dan sebagainya, itu nanti pemberitahuannya itu nanti dari siapa? Nanti dari Majelis Didasmen atau seperti apa gitu. Mungkin yang ya kemudian nanti di dalam kalau nanti harus dibikin surat ya, suratnya nanti ada kriteria-kriteria atau tidak, atau mungkin malah sekarang ini sudah proses pendaftaran atau seperti apa. Ini yang
Saya masih belum punya gambaran. Itu aja, Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Agus. Jadi karena kita ini adalah sudah diberikan mandat dari Majelis Dikdasmen melalui yaitu surat tugas tersebut. Saya kira untuk yaitu pendaftaran itu kita langsung aja tidak apa-apa ya, karena waktunya juga udah mepet sekali nih. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Atau harus minta surat dari Majelis Dikdasmen? Kalau Ustadz Didin gimana Ustadz Didin? Ya, untuk teknis Pak T, Risma, untuk teknis udah kita aja yang memutuskan. Ya. Jadi yang bikin flyer kita, yang bikin link Google Tautan kita, paling-paling di Klasmen Pusat hanya pengantar saja Pak. Jadi tetap lampirannya surat kita itu lebih efektif Pak. Nah itu. Oh iya. Dan kalau bisa hari Ahad sudah menyebar tuh flyernya Pak. Karena udah tanggal 28 itu. Makasih. Ya. Oke, jadi mungkin teknisnya begini Pak Agus Suroyo ya. Jadi nanti Pak Agus Suroyo bisa yaitu minta surat pengantar dari Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah. Mungkin bisa melalui Pak Mukti ya, Pak Agus ya, minta dibantu ya. Tadi beliau sudah hadir di sini, cuman karena ada kegiatan di Jakarta, beliau undur diri karena untuk membuka yaitu Zoom hari ini gitu. Begitu ya Pak Agus ya. Nanti flyernya saya minta tolong Pak Haris, nanti saya bantu. Ini karena saya tidak punya keahlian itu. Oke. Kalau yang flyer nanti biar tim Jawa Timur yang akan menghandle. Untuk yang ini mungkin setelah nanti konsultasi dengan pihak majelis, mungkin surat itu draftnya dulu ya, monggo bisa dibuat, kemudian di-share ke kami atau ke tim grup timnya itu, biar nanti sama-sama kita koreksi bersama kalau memang ada yang perlu dibetulkan. Jadi konten suratnya itu nanti isinya sosialisasi atau gimana, Pak? Himbauan, kalau menurut saya himbauan untuk mengikuti pelatihan kalau begitu. Oh, himbauan untuk mengikuti pelatihan. Untuk spesifikasi persyaratan pesertanya? Ya, persyaratan pesertanya itu seperti yang bentar saya share linknya untuk form pendaftaran ya. Ini. Bentar. Nah, ini pendaftaran paling lambat tanggal 2. Oh, ini malah tanggal 2 ya, bukan tanggal 5. Berarti ini mungkin Pak Edo juga agak ada di tengah-tengah kita. Kalau tidak salah, itu kemarin tanggal 5 itu sudah mulai launching. Berarti tanggal 2 April itu batas akhir. Iya, batas akhir registrasi kan begitu, Pak. Ya. Berarti kan ya nggak harus minggu ini yang kalau bisa ya hari Sabtu bisa nggak ini surat sudah beredar begitu ya. Berarti nanti batas kuota ini maksimal 50, insya Allah nanti saya ganti. Insya Allah nanti seleksi dari panitia sehingga hasilnya nanti dapat 50 peserta begitu nanti. Ya, kalau tidak 2 April bisa nggak Pak agak mundur tanggal 5 April? Karena kan kita juga belum tahu ya nanti adjustment seperti apa. Ya, khawatirnya begitu juga, makanya itu. Oke, nanti kita ajukan ke Mas Edo, kita tawarkan ke Syamulek, bahwa bisa kita kalau misalkan tidak tanggal 5, itu sebetulnya kayak saya buat tanggal 2 itu, khawatirnya nanti kita ada persiapan, Pak. Ada persiapan setelah registrasi ditutup, tentunya kita akan mengolah data registrasi peserta, juga ada seleksi tadi. Ini dari SD, SMP, SMA, SMK atau hanya SMA, SMK Pak peserta? Semua Pak, semua. Semua jenjang ya? Semua jenjang, betul. Kemudian karena ini butuh seleksi, butuh waktu ya, jadi makanya maksimal tanggal 4 itu kita sudah ready, tanggal 4 itu kita ready dan mengirim schedule jadwal materi kepada peserta.
sekaligus Berarti membentuk pendaftaran nanti tinggal anu aja toh Pak, Google Form aja atau itu? Ini di sini kan? Oke, linknya sudah saya share di grup Ya. ya Bapak. Ya, bisa nanti bisa Oh ya, dicari siap. di linknya itu. Nah, kemudian tanggal 4 itu begitu sudah masuk grup, kita masukkan sekaligus di sana tentang materinya dan waktunya di sana, schedule-nya. Nah, yang permintaan kami tadi itu yang kalau bisa nanti launching-nya bisa dibuka oleh dari Siamolek, monggo Direktur Siamolek, mungkin dari siapa monggo, mungkin Pak Tri yang bisa melobi begitu nggih. Itu Pak sementara. Nggih. Pak Haris nanti materi PowerPoint sama linknya nanti mohon di-share di grup ya Pak, yang tim pelatihan karena belum ada. Nggih, nanti yang materi untuk Master of Trainer nanti kita coba share di grup WA. Monggo nanti sebentar lagi nanti sama Google Form-nya Pak, nanti biar saya bikin suratnya sudah ada linknya sudah saya tulis di surat. Oke, nanti bisa saya share PPT-nya juga yang materinya, kemudian untuk yang linknya juga sudah ada sebetulnya di grup. Nanti saya share ulang. Gitu Pak. Terima kasih Pak Haris. Sama-sama Pak. Oke ya. Jadi diantaranya adalah ini ya, nanti kita berusaha untuk meminta surat pengantar ya dari Majelis Dikdasmen untuk himbauan dari Bapak Ibu yang kemarin lulus dari batch 1 begitu ya Pak Haris ya, Pak Haris. Bapak. Gitu ya, oke. Kemudian untuk launchingnya nanti kita coba nanti saya hubungi yaitu Ustadz Alpa sebagai Direktur Siamolek dan beliau nanti mudah-mudahan bisa lah gitu ya. Kalau tidak, karena di ruangan ini ada Ustadz Didin ya, saya kira dari Ustadz Didin juga bisa, saya kira begitu ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang bisa disampaikan di rapat pada malam hari ini? Silakan kalau ada dari teman-teman Jawa Timur. Ini anak buahnya Ustadz Haris. Silakan. Pak Eko atau Pak Wahyu, Pak Bumi, monggo Bumi, barangkali ada yang tanyakan. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah dari semua yang disampaikan sudah sedikit ada gambaran. Tinggal nanti kita nunggu instruksi selanjutnya, khususnya dari Pak Haris, dan terutama nanti masalah schedule juga. Insya Allah teman-teman yang lain juga sudah paham alurnya ya, seperti itu. Berarti nanti tugasnya kita adalah mendampingi peserta untuk bisa nantinya seperti kita juga mengelola pelatihan-pelatihan semacam ini. Seperti itu ya Pak Haris ya, yang nantinya bisa jadi trainer-trainer yang memang kompeten dan konsisten. Seperti itu. Oke. Nanti jenengan yang tim-tim dari Jawa Timur itu juga termasuk yang istilahnya ngobrai, mengobrak-ngabrik, mendorong, mensupport kepada peserta agar terus termotivasi sehingga bisa tuntas di tugasnya seperti itu. Ya seperti biasa tugas mendampingi juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak Ibu yang lainnya. Kalau masih ada saya persilahkan ya. Jadi pada intinya adalah nanti kita akan membuat Master of Trainer ya untuk Bapak Ibu guru yang lainnya pada kesempatan di pelatihan yang kedua ini, dan kemudian pada saatnya nanti juga kita akan membuat yaitu flyer untuk pengumuman kepada Bapak Ibu yang akan kita rekrut. Lalu di situ ada surat pengantar dari Majelis Dikdasmen
untuk memperkuat, dan hari ini juga saya sudah menyampaikan permohonan itu kepada Ustadz Alfa, karena Ustadz Alfa ini double ya, jadi sebagai Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, tapi sekaligus juga sebagai Direktur Syamolek. Jadi dua-duanya untuk itu mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti semua. Saya kira itu nih Bapak Ibu. Untuk flyernya mulai mau dimunculkan kapan, Ustadz Haris? Maksimal Sabtu. Maksimal Sabtu ya. Ya lusa ya. Ya, kira-kira bisa Pak Tat Haris? Insya Allah bisa Pak. Bisa, bisa Ustaz. Sambil menunggu. Maksudnya sambil menunggu proses flyer juga nanti sambil proses pensuratan nanti bisa berjalan gitu, sehingga sama-sama begitu flyer fit, kemudian surat juga sudah fit, kita nanti serempak kita publikasikan bersama-sama begitu. Ya. Okay. Sabtu itu tanggal 27 ya? Iya, 27 okay. Pak. 27 Maret. Iya, oke. Ada lagi Bapak Ibu dan Ustadz? Saya kira cukup Pak. Ya, oke ya. Sementara saya ikut menyimak dulu aja Pak. Ya, makasih Ustadz Ali. Karena ini yang dari PPFGM ini kebetulan yang paling tua saya, jadi ya harus ngikut dulu ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu karena surat tugas yang dibuat oleh Majelis Dikdasmen itu adalah memang salah satunya adalah menunjuk yaitu PPFGM Forum Guru Muhammadiyah untuk yaitu memberdayakan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah Muhammadiyah seluruh Indonesia dari SD sampai dengan yang paling atas yaitu SD, SMP, SMA, SMK ya dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu, kalau tidak ada yang mungkin memberikan masukan, saya kira rapat hari ini adalah kita cukupkan ya. Saya hanya menggarisbawahi saja bahwa flyer diharapkan adalah tanggal 27 sudah bisa kelar diikuti yaitu surat ya. Nanti saya coba untuk berburu surat pengantarnya ini baik yaitu kepada Ustadz Alfa, mungkin juga nanti kepada Prof. Bedowi ataupun juga nanti kepada TU-nya yaitu Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, sehingga nanti bisa segera terrealisir. Andai kata usaha saya sudah maksimal ya saya kira flyernya juga sudah cukup mewakili ya, karena kita berhubungan dengan Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan Syamolek. Nah, untuk materinya nanti saya kira bisa di-share di Ustadz Haris di grup nanti dalam arti maksud saya materi dan jadwalnya bisa saya sampaikan ke majelis andai kata sudah ada, sehingga surat pengantar itu pun juga bisa lebih fix untuk yaitu keluarnya. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf kalau dalam memimpin rapat pada malam hari ini saya juga banyak salah ucap, salah kata yang kurang berkenan, dan sekali lagi saya mohon maaf. Mari Bapak Ibu kita akhiri bersama-sama rapat pada malam hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat istirahat. Mohon maaf mengganggu kegiatannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin materi sama link sudah saya share di grup ya. Terima kasih.